Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pengumpulan data dari mata kuliah Statistik Pertanian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data dalam suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data biasanya memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat dikatakan sebagai data, asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Bagian A, menurut cara memperolehnya, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek peneliti. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Bagian B, menurut sumbernya. Menurut sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data internal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Bagian C, menurut sifatnya. Menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka pasti. Data kualitatif yaitu yang berbentuk angka. Bagian D, menurut waktu pengumpulannya. Menurut waktu pengumpulannya terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama insidentil. Insidentil yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, atau kegiatan. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian, kita seringkali mendengar istilah metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Meskipun saling berhubungan, namun dua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera atau foto, atau untuk merekam gambar. Ada berbagai metode pengumpulan data
yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain: 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti bantu recorder, kamera atau foto, serta instrumen-instrumen lain. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat untuk dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu participan observation dan non-participan observation. Dalam participan observation, penelitian terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Sedangkan non-participan observation berlawanan dengan participan observation. Non-participan observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban
untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek peneliti tetap diberi kesempatan untuk menjawab suatu sesuai dengan kemauan mereka. Bagian 4 yang terakhir dari metode pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek peneliti. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Dokumen sekunder adalah dokumen yang tertulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya tentang materi pengumpulan data. Kurang dan lebihnya yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.